Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara pembinaan gerakan sekolah menyenangkan di wilayah Kabupaten Tangerang, khususnya Kecamatan Curug, dimulai. Bertempat di SDN Curug 4 pada hari ini tanggal 17 November 2022. Selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pembukaan hari ini, yaitu pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, dan terakhir doa. Selanjutnya, kita bersama-sama marilah membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita ucapkan puja serta syukur kita kehadiran Ilahi, yang mana pada pagi hari ini hujan yang sejak tadi malam tidak henti-hentinya, semoga hujan yang dilimpahkan oleh Allah SWT untuk kita semua membawa rezeki yang berlimpah juga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kirimkan dan mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul bersama baginda kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pengawas Kecamatan Selalu Korwil Kecamatan Curug, Bapak Haji Muhammad Murid SPDMN. Yang terhormat Ibu Narad GSN Kabupaten Tangerang, Ibu Haji Sini Martini Rahayu. Ini beliau ibu apa namanya, wajah baru stok lama bagi saya. Itu juga dengan Bu Nina ya, karena kita sudah ikut pernah di grup kakak mungkin ya, atau di pernah juga dulu ikut fintech sama Bu Erna ya, tahun-tahun pertama. Saya selaku kepala sekolah SDN Curug 4 sebelumnya memohon maaf beribu-ribu maaf kepada peserta pada hari ini ya, kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang hari pada hari ini, Ibu Bapak guru yang mewakili sekolahnya. Kondisi sekolah Curug 4 beginilah adanya. Tidak ada ruang yang bisa dibuka step atau buka tutup ya. Ibu narasumber kita Bapak 72, ibu-ibu, bapak guru yang sudah hadir di ruangan kelas. Alhamdulillah ini luar biasa semangatnya, walaupun hujan rintik-rintik tadi malamnya sampai hari ini, dengan semangat GSN, transformasi, pengalaman, ilmu dan lain sebagainya dalam rangka GSN. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini dengan kondisi sehat walafiat hadir di sini, salam serta salawat senantiasa semoga selalu tercurahkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu Emil nggak nyasar ya? Tadi nanyain gitu. Ya. Ya. Alhamdulillah nih, Curug 4 di sini ya, ngobrol saja. Ini kalau tidak salah GSM itu digulirkan 2017 ya, 16-17. Dan memang sempat tersendat, kemudian di tahun 2018 kembali dimunculkan. Kalau kita simak, Bu ya, gerakan sekolah menyenangkan itu berarti menyenangkan buat semua ya.
semuanya termasuk ibu bapak kepala sekolahnya menyenangkan buat gurunya, gitu ya. Gurunya juga menyenangkan buat siswanya, ya. Tuh, jadi lamun bapak ibu guru pas ya di imah datang ke sekolah, cici pegang di kantor, ulang ke sekolah gitu, ulang ke kelas gitu Bu ya, biar senyum dulu, gitu ya. Isi ya Pak isi, kena pas gitu, kita seperti itu. Biar kita senang dulu baru dengan anak-anak. Kita ciptakan bagaimana suasana untuk anak-anak juga, biar senang di sekolah, gitu ya. Nah, sehingga di dalam proses mentransfer pengalaman, ilmu dan sebagainya juga bisa diterima dengan siswa-siswi kita dengan hati yang menyenangkan. Jadi tabu aing bukan apa yang liwat menyenangkan buat guru-guru. Iya, kaliwat tunggal boy. Nah, lihat ibu narasumber kita juga luar biasa ya, dari wajahnya juga luar biasa, menyenangkan. Ya, betul, menyenangkan. Beliau jauh dari Tiga Raksa juga sebelah sana Bu ya, tidak salah ya. Tiga Raksa sebelah barat ya. Ujung kabupaten berbatasan dengan Bogor, Pulang Kidul, jauh datang ke sini dengan wajah yang menyenangkan. Buat saya menyenangkan jujur. Betul. Ya Bu Erna ya. Jadi ya seperti itulah barangkali kira-kira ketika kita datang ke sekolah, kita disenangi oleh siswa-siswi kita, disenangi oleh semua komunitas sekolah yang ada di sekolah kita. Lalu kita imbaskan ke sekolah-sekolah yang lain. Dan kebetulan ada obrolan untuk dilaksanakan di Curug 4 ini. Saya lupa curug apa, Curug Kulon, Curug Wetan ya. Untuk menyebut Curug 4 itu takutnya Curug Kulon 4, Curug Wetan 4 gitu ya. Ada kali 4 ya, Curug 4 gitu ya. Yang jelas intinya Bapak dan Ibu mungkin yang sampai saat ini ada yang belum kenal saya ya. Itu saya adalah Pak Nurdin ya. Itu pengawas yang baru pindahan dari Leggo. Karena di sini ada beberapa wajah Bapak Ibu guru yang bagi saya asing gitu ya. Mungkin belum kenal gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini juga bisa kenal di mana saya itu berada. Takutnya ketemu di jalan saya tidak nanya, dianggapnya sombong gitu ya. Padahal saya tidak tahu gitu. Kesini saja baru sekarang ya. Baru hari ini. Ya sudah 3 bulan saya di Curug baru sekarang. Tadi saya telepon Pak Bambang, tolong depan saya masuknya dari mana? Saya tadi mau masuk dari pom bensin. Tapi kalau di pom bensin mungkin saya menemukan jalan yang sempit lagi. Kemarin saya mau ke Cikupa, ya, itu dibawa map ke sini, ke Pihara. Lewat Pihara beloknya ke kanan. Dari kanan itu Mager apa Pak? Margasari ya? Margasari. Oh, jalannya keliling pabrik, keluar di Cipagangi, ternyata lagi di Cor. Itu berarti mapnya bagus ya. Sampai saya ketemu dengan sekolah Curug Kulon 4 ya, pinggir sawah ya. Iya. Kapal sekolahnya di sini Curug Kulon 4 ada. Enggak Pak. Beratna. Beratna ya. Kemarin ke depan sekolah Bu, itu masuk ya. Untung aja Ibu nggak ada di luar. Ya. Iya. Saya di situ masuk ke dalam karena oleh si tukang parkir, Pak masuk dulu ke sekolah. Saya masuk ke depan kelas, banyak anak-anak di situ yang lagi pada main sepeda. Untung aja tidak ada Ibu. Kalau ada Ibu mungkin saya malu di situ ya. Karena saya itu di situ ada dari sebelah kanan ada mobil, di kiri ada mobil, saya dari depan dari pinggir sawah Bu masuk. Kata ini parkir Pak masuk dulu dalam sekolah. Waduh, saya bilang. Kalau saya masuk dulu mungkin bisa lama gitu, tapi saya masuk, setelah itu keluar saya baru keluar. Itu mau ke SD Simas Asida karena hari kemarin itu ada kegiatan aksi Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan di Cikupa dan juga saya tahu beberapa sekolah gara-gara nyasar gitu ya. Intinya saya di sini belum banyak sekolah yang saya datangi. Hanya keberuntungan ketika nyasar ketemu dengan sekolah tersebut gitu ya. Itulah hikmahnya. Jadi mudah-mudahan itu juga merupakan
Saja tanpa memperhatikan bahwa anak-anak itu ingin ada waktu bermain, ada sesi-sesi, nanti ada yang hal-hal yang disukai anak. Kemudian ini salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba, nafsa. Kenapa tadi oleh Bapak pengawas, oleh Bapak Kepala Sekolah Curug 4 disinggung tentang sekolah ramah anak, salah satunya ini. Di sekolah ramah anak salah satunya ingin melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba. Jadi Bu, saya mah nggak mau ber-GSM, sekolah saya SRA. Ya, perlu Bapak dan Ibu ketahui, indikator GSM yang ada di Kabupaten Tangerang itu ada Sanise atau sanitasi ke sekolah, ada Kurasaki, ada sekolah ramah anak, ya, ada BTK dan sebagainya. Sekolah berkarakter itu ada di GSM. Jadi kalau Bapak dan Ibu, aduh Pak, kepala lah kita mah lagi sibuk inilah Kurasaki, nggak usah ber-GSM. Kurasaki bagian dari GSM, SRA bagian dari GSM, sanitasi sekolah bagian dari GSM, pembelajaran inovatif bagian dari GSM, sekolah berkarakter bagian dari GSM. Jadi tidak bisa dipisahkan. Program-program yang ada di GSM itu sudah include semuanya. Ya, jadi tidak ada lagi bahasa aduh saya mah sekolahnya lagi fokus SRA nih, lagi fokus Adiwiyata, jadi saya mah nggak mau ber-GSM. Itu juga Bapak dan Ibu. Ya, tadi kan ada daruratnya belum Bu Nur? Tadi ada yang bolos sekolah, kemudian ada yang minum minuman keras, kemudian ada anak yang kecapean belajar. Pernah lihat Bu yang begini sampai tidur anaknya di kelas? Ada ya? Ada. Kemudian nih sampai dipanggil sama Koramil gara-gara bolos, itu ada. Ya Bu, sekarang kalau di Curug alhamdulillah nggak ada yang bolos begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya tidak ada. Lanjut Bu Nur. Nah ini pengalaman yang akan didapatkan oleh siswa. Ketika Bapak dan Ibu memberikan pembelajaran dengan hanya membaca, yang akan diingat anak hanya 10%-nya. Baik anak-anak, kita baca materi di halaman 20. Silahkan dibaca ya. Anak-anak baca semua satu kelas. Untuk meningkatkan literasi anak-anak membaca di kelas. Kemudian silahkan kerjakan tugasnya di halaman 21. Itu yang diingatnya hanya 10% Bapak dan Ibu. Ya, 10% aja. Anak ingat pada saat itu, tapi tidak continue. Kemudian itu verbal ya, kalau tingkat keterlibatannya. Yang kedua, ketika ibu memberikan pembelajaran tanpa membaca, tapi hanya berbicara, anak-anak hanya mendengarkan. Baik, kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu misalkan. Ibu hanya menjelaskan aja. Begini loh tahapan-tahapannya. Anak-anak hanya akan mengingat 20%-nya. Ini gaya-gaya cara mengajar. Kalau hanya membaca 10%, mendengarkan 20%. Sekarang kita lihat, Bu, saya mah inovatif, menampilkan gambar,
menonton video, terus melihat demonstrasi menggunakan indera mata, melihat, bukan melakukan ya, melihat demonstrasi. Yang akan diingat anak hanya 30%. Bu, saya ini mah pembelajaran sudah inovatif, nonton YouTube. Tapi ternyata ketika diteliti yang diingat oleh anak hanya 30%. Ya, tadi indera mata, kemudian pendengaran, kemudian sekarang ada variasi sedikit gambar, video, dan melihat demonstrasi. Selanjutnya terlibat dalam diskusi. Misalkan Bapak, pembelajaran hari ini apa ya? Kata kepala sekolah. Ih Bapak, sekarang mas saya ini menerapkan metode cooperative learning. Tipe apa Bu? Tipe jigsaw Pak. Anak-anak berdiskusi. Tapi tanpa ada penguatan, itu yang akan diingat hanya 50%. Ya. Selanjutnya menyajikan presentasi. Menyajikan presentasi itu anak-anak ditugaskan, silahkan kita misalkan menyusun organ tubuh manusia. Ini gambar-gambarnya, silahkan kamu susun bagaimana posisi misalkan organ pencernaan posisinya. Anak menempelkan kemudian dipresentasikan ke depan. Nah ini yang akan diingat oleh anak adalah 70%. Sudah mulai meningkat karena anak terlibat langsung. Yang terakhir, bermain peran. Kemudian melakukan simulasi dan mengerjakan hal yang nyata. Itu yang akan diingat oleh anak adalah 90%. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya di sini. Bapak dan Ibu ingin memilih yang poin berapa persen? 90. Sudah belum ke sini? Belum. Ayo kita sama-sama ya. Sama-sama bergerak menuju perubahan. Jadi Bu Mina bermain peran apa? Jadi kalau menjelaskan unsur intrinsik sebuah cerita, itu jangan hanya baca cerita. Ini Ibu bagikan lembar ceritanya, dibaca. Nanti ceritakan unsur intrinsik yang ada dalam cerita tersebut. Ya nggak bisa Bu. Coba bermain peran. Anak-anak besok kita bermain bersenang-senang ya. Wah pasti anak-anak, aduh besok apa tuh Bu Guru mau ngapain? Bermain cerita. Kamu jadi buayanya ya, kamu jadi kancilnya ya, gitu. Kemudian kamu jadi pohonnya. Ada yang anaknya gini aja dari awal cerita. Gak apa-apa. Ya, itu bermain peran. Anak-anak itu akan lebih melekat, akan lebih bermakna apabila melakukan pembelajaran bermain peran. Bermain peran Bu, di kelas 2 ada yang nilai mata uang, ada yang penjual, ada yang pembeli. Harga barangnya boleh, besok bawa makanan ya dari rumah. Kita belajar jual-jualan. Anak-anak senang banget. Jangan lupa tuh bawa uang 1.000, 500, 2.000. Gak apa-apa. Karena kalau saya menjelaskan tentang nilai tukar mata uang, anak-anak bingung. Nilai 5.000-an apabila dipecah ke dalam 1.000-an, wah bingung semua. Padahal anak udah tahu uang ya, sampai 100.000 pun sudah tahu. Tapi ketika pada pembelajaran, karena memang kita tidak diedukasi, anak-anak belum paham. Ini bermain peran fungsinya. Kemudian melakukan simulasi. Waalaikumsalam, mangga Ibu. Melakukan simulasi. Bu, boleh nggak melakukan simulasi di kelas rendah? Boleh. Ya, kemas apapun menjadi menarik. Kalau ada ya simulasi perubahan wujud benda, Ibu boleh simulasi. Bawa es, kemudian ciri-ciri wujud benda, itu dibawa Bu langsung benda aslinya. Itu yang akan diingat oleh anak adalah 90%. Ibu mangga. Ini masih luas. Kemudian mengerjakan hal-hal yang nyata. Wah, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya ingat anak menjadi 90%. Lanjut Bu Nur. Apa kata anak-anak tentang sekolah? Nih, ini PR kita nih. Yang pertama, hal yang disukai oleh anak di sekolah.
Inovative Learning Method ada di indikator GSM di Kabupaten Tangerang nomor 1. Inovative Learning Method, metode pembelajaran yang inovatif. Tadi sudah saya jelaskan, bermain peran, melakukan simulasi, melakukan demonstrasi, bukan melihat ya, melakukan demonstrasi. Itu ada di Inovative Learning Method. Jangan ini mah datang bawa buku. Anak-anak selamat pagi, baik doa, silakan pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Baik ibu absen ya. Gak menyenangkan sekali. Tapi kalau ibu buat menarik, ada zona kehadiran. Wah, hari ini ada Mina yang gak hadir. Kenapa ya? Kayaknya kemarin jatuh dari sepeda Bu Guru, jadi hari ini nggak hadir, mungkin sakit. Ibu tuh nggak usah bingung-bingung datang ke kelas itu. Itu inovatif learning bisa ke situ, dibuat menarik. Kalau datang-datang, baik sudah berdoa, buka ya halaman 50 itu tentang bagian-bagian tubuh manusia, dibaca ya. Ibu tinggal dulu ke kantor, nanti kalau udah selesai kita mengerjakan halaman 52. Nggak ada ya di Curug seperti itu ya? Nggak ada ya? Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Berarti sudah ber-GSM, Bu Nur. Luar biasa. Jadi yang diinginkan anak tuh inovatif learning. Waduh, datang pagi-pagi. Bu Mina, pakai payung, kacamata hitam, pakai kipas. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Anak-anak bingung, Bu Mina kenapa stres apa ya? Tapi anak ingin tahu kan? Iya. Pasti anak Bu Guru, kenapa kok hari ini pakai payung? Kok pakai kacamata hitam? Lagi sakit mata ya? Biarkan mereka bertanya. Jangan batasi mereka untuk bertanya. Terus gali mereka keingintahuan mereka. Itu inovatif learning. Baik, ibu pakai ini biasanya kalau begini lagi cuaca apa ya? Oh iya, di luar lagi panas, jadi Bu Guru pakai kacamata hitam, pakai payung biar gak kepanasan. Jadi Bapak dan Ibu jangan menjelaskan pembelajaran di mana. Nah, Ibu bertanya apa saja peralatan yang digunakan ketika cuaca panas. Ada anak yang tahu dan belum tentu semua anak tahu. Itu inovatif learning. Sudah begitu belum Bapak dan Ibu? Sudah ya? Jadi inovatif learning itu, mohon kalau pulang sekolah di jam 12, boleh ngebahas dulu pulang jam 1. Nah itu dipersiapkan pembelajaran untuk besok. Jadi jangan besok itu ya udahlah besok pas dibuka tuh, aduh ini alat peraganya apa ya? Belum disiapkan. Aduh ini FPP-nya udah dibuat apa belum? Nah itu yang harus kita kita tinggalkan lah ya. Anak itu menyukai inovatif learning. Atau anak-anak dibagikan nih anak-anak, ibu punya benda. Silahkan secara berkelompok, kelompokkan benda-benda yang digunakan pada cuaca hujan dan pada cuaca panas. Itu anak-anak senang. Itu payung tadi dipakai namun hujan, itu panas oke dipakai. Nggak apa-apa, mereka boleh berpendapat. Boleh berpendapat. Karena mungkin ada orang tuanya ketika panas dia pakai payung, nggak apa-apa. Jangan menyalahkan karena itu adalah pengetahuan awal mereka. Ya, itu salah satu inovatif learning boleh banyak Bu dibawa keluar kelas, dibawa langsung ke tempatnya, misalkan ekosistem sawah dibawa ke sawah. Itu tuh luar biasa, akan lebih bermakna. Itu yang disukai oleh anak. Tapi kalau datang, ibu menjelaskan, baik hari ini kita belajar perkalian ya, dijelaskan di depan. Kerjakan, doa anak-anak. Apalagi anak-anak yang super, yang dia sudah pengetahuannya di atas rata-rata temennya, gak nyampe 5 menit udah Bu Guru sudah selesai. Kita bingung, aduh ini kasih tugas apa lagi? Kita harus mengakomodir dengan inovatif learning itu. Dibuatlah pembelajaran semenarik mungkin. Kemudian teman-teman yang baik, good friends. Bapak dan Ibu, selain kita memberikan pengetahuan kepada anak, tolong karakternya. Contohnya ada anak yang suka membuli, ada anak di semua sekolah ada.
Bahkan banyak mungkin tahu nama bapaknya, bapak si itu mah namanya Udin. Wah, rame sekelas. Udin, sampai nangis anaknya yang dibully. Nah, ini kadang bisa membuat anak merasa tidak senang. Ada di kelas saya yang sering dibully begitu dulu, sampai mau pindah kelas. Orang tuanya datang ke sekolah, ibu maaf, Okta nggak mau lagi di kelas B karena sering diolok-olok nama mamahnya ini, gitu. Padahal dia ada tetangga nama mamahnya ini. Kebetulan mamahnya bidan, jadinya kan tahu nama mamahnya. Diolok-olok. Itu sampai saya berikan penguatan kepada mamahnya, terutama kepada anaknya. Nah, itu harus kita lakukan. Kalau ada sesuatu yang kira-kira membuat anak lain tidak nyaman, segera penguatan. Karena karakter itu bukan diajarkan, tapi diberikan penguatan dan pembiasaan. Kemudian good facility infrastruktur, fasilitas yang baik, saniseknya baik, tidak ada sampah dengan Kurasaki, kemudian hijau dengan berhati atau sehati, ya. Gak bisa dipisahkan. Sekolah nyaman, sekolah kondusif, itu yang diinginkan oleh anak. Gak bisa, Bu, saya mah yang penting sanisek bersih lah, anak-anak buat ke kamar mandi, gak apa-apa sampah mah nomor sekian. Bapak dan Ibu bayangkan, pagi-pagi nih kalau nggak Kurasaki nih, nah gerakan kebersihan, pagi-pagi mengutin plastik, masukin ke tempat sampah. Sehari berapa kantong atau berapa ember. Besoknya begitu lagi, Mau sampai kapan anak-anaknya tertib dalam membuang sampah? Kalau pakai Kurasaki mah Bapak dan Ibu tinggal simpan di meja. Hari ini sudah bawa tempat makan dan minum? Sudah, Bu. Kok Rini nggak bawa tempat makan? Iya, Bu, ketinggalan. Nggak apa-apa, nanti pakai tempat makan yang ada di warung ya. Karena kalau Kurasaki biasanya sosialisasinya pedagang wajib menyediakan tempat makan dan tempat minum. Jadi kalau misalkan di sekolahnya belum sosialisasi Kurasaki, pastinya pedagangnya belum paham. Pedagang tidak akan melayani siswa yang tidak membawa tempat makan dan minum. Itu sosialisasinya udah dari dulu, Bu, Kurasaki ya, sudah dari dulu. Saniseknya sudah dari dulu. Saya jadi mentor Kurasaki dari tahun 2016. Kurasaki ada di tahun 2015. Jadi sanisek Kurasaki, kenapa sih Pak Bupati marah kalau sanitasinya kotor? Karena apa? Jangankan mungkin kalau kotor mah anak-anak ya risih ke kamar mandi tuh, bisa-bisa mau kemana, nak? Aku mau ke toilet dulu, mau pulang, Bu. Yang mau cerita pembelajaran hari ini, misalkan abis mencampur warna ya, hari ini siapa yang mau bercerita tentang pembelajaran hari ini? Aku hari ini senang, Bu Guru, karena hari ini aku bisa tahu warna sekunder dan tersier. Aku bisa mencampur warnanya dengan kelompok aku. Itu tuh refleksi. Kadang ada anak ya yang saya sudah beberapa kali refleksi dari kelas rendah ke kelas tinggi. Hari ini aku nggak senang, Bu Guru, karena nggak ada nulis. Karena Bu Guru nerangin terus, takut terus ngerjain sesuatu. Ada anak yang begitu, nggak apa-apa. Itu namanya refleksi. Evaluasi diri kita ada di refleksi. Kadang ada anak yang kalau rasa senang, hari ini aku senang karena Bu Guru pakai kerudung ungu. Gak apa-apa, itu salah satu refleksi. Ya. Ada yang Ibu senang hari ini deh karena ngajarnya pakai nyanyi-nyanyi, aku senang banget. Besok pakai nyanyi lagi ya. Wah, Ibu tahu nggak itu senang apa enggak? Suka ditanyain tidak? Sering lupa ya? Nanti mah ada refleksi ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, siswa dan guru punya feeling untuk percaya diri dan sukses. Semua orang bisa. Kita yakinkan bisa. Tadi simulasi ke depan, demonstrasi, presentasi. Itu jangan sampai menyimpulkan, kalau anak ini ke depan mah udah deh, gak bakalan bener. Gak boleh begitu. Dorong anak supaya lebih percaya diri dan sukses. Ya.
Makanya kan good teacher tuh Bu, aduh kita tuh ngerangkul anak, memberikan support, kemudian bisa mendampingi anak, itu good teacher. Pengalaman belajar yang menyenangkan dan relevan. Maka Ibu, relevan tadi. Misalkan begini Bapak dan Ibu, kita kan mengajarkan ekosistem sawah. Baik anak-anak, besok jangan lupa ya bawa bekal dari rumah, kemudian bawa salin. Di sini ada nggak sawah? Dekat ada? Ada ya? Contohnya ini yang lingkungannya memang letak geografisnya dekat sawah ya. Contoh ini contoh. Kalau misalkan ibu di pesisir ya ajak ke pesisir. Waduh, Bu Guru mau ngapain ya besok ya? Kok suruh bawa salin? Dah, di pembelajaran pertama biar nggak panas. Baik, ganti baju dulu ya nak ya. Nanti Ibu akan mengajak ke suatu tempat untuk bersenang-senang, bersenang-senang. Anak tuh asik Bu Guru. Jangan lupa bawa nasinya. Salin, dibawa tuh kita ke sawah sambil nyanyi-nyanyi di jalannya. Udah nyampe situ, baik anak-anak, coba lihat ini yang namanya apa? Sawah Bu, ini mah. Tahu nggak yang hidup di sawah apa aja? Enggak. Taunya padi doang. Coba dilihat ada apa aja di sawah. Ih, ada belalang. Terus, Ibu, ada katak. Anak eksplor. Gak apa-apa, kotor-kotoran juga. Tapi dari situ Ibu bisa menyimpulkan, ini yang disebut ekosistem sawah. Harus menyenangkan dan relevan, apalagi punten yang sekolahnya berdekatan dengan sawah, kemudian banyak orang tuanya petani, ini sesuai sama kehidupannya. Itu yang dinamakan menyenangkan. Gak ada tuh anak-anak yang bilang, capek ke sawah, kotor-kotoran. Enggak, pasti anaknya happy, apalagi makan di galengan sawah itu luar biasa. Ini salah satu gambar sekolah. Turun apa mati?
Yang